Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau dalam salah satu ayat di surah Al-Mu'minun, Allah menginformasikan keberuntungan atau nilai tambah yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang mukmin yang khusyuk sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang khusyuk sholatnya itu akan dijamin oleh Allah mendapatkan pahala. Jadi apa yang disampaikan oleh muadzin kita setiap kali mengajar sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, itu akan diraih oleh orang mukmin yang khusyuk sholatnya. Persoalannya adalah pada ayat yang lain yang kita jadikan takdim tadi di surah Al-Ma'un ini, kita jumpai informasi Allah bahwa ternyata tidak setiap orang Islam yang melaksanakan sholat itu bisa memenuhi kriteria tadi. Dengan kata lain, tidak setiap orang yang sholat itu pasti mendapatkan pahala, meskipun dia hadir di masjid memenuhi panggilan muadzin tadi. Panggilannya hayya 'alas shalah, mari sholat, dipenuhi panggilan tadi. Mari berupaya mendapatkan pahala. Tapi ternyata tidak semua bisa mendapatkan pahala. Ada orang yang sholat tapi justru dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya wailun. Bukan nilai tambah yang diperoleh, tapi justru malah hal yang negatif, celakalah orang-orang yang sholat. Banyak diterangkan di situ, tapi pada kesempatan yang singkat di khotbah ini, maka mari kita lihat pada salah satu tema yang diungkap oleh Allah, salah satu penyebab kegagalan mendapatkan falah atau keberuntungan atau kesuksesan setelah sholat tadi adalah mereka-mereka yang hum an sholatihim sahun. Itu mereka-mereka yang atas sholatnya tadi sesungguhnya lalai. Dalam beberapa kitab tafsir, lalai ini dikaitkan dengan lalai di dalam disiplin waktunya. Karena pada satu ayat Allah menegaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau bagi orang mukmin, sholat itu waktunya ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh manusia ini, tapi oleh Allah. Maka disiplin dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah tadi itu diantara hal-hal yang menyebabkan orang mukmin dinilai khusyuk di dalam sholat dan akhirnya mendapatkan pahala yang dijanjikan. Maka siapakah mereka-mereka yang dipandang sahun dari dipandang lalai di dalam disiplin waktu sholat tadi? Dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan humul ladina yu'akhiruna sholata an waqtiha. Mereka alladina yang yu'akhiruna sholat, yang memundurkan sholat an waqtiha, dari waktunya. Ada penggambaran dalam salah satu hadis, Rasulullah menggambarkan orang-orang munafik. Tilka sholatul munafik, kata Rasulullah. Orang munafik ini termasuk orang yang suka memundur-mundurkan waktu sholat. Tilka sholatul munafik, kata Rasulullah. Yajlisu, ya duduk-duduk santai-santai saja. Yarkubu syam, memperhatikan matahari. Misalnya waktunya zuhur sudah masuk, matahari sudah jelas zawal, sudah saatnya masuk zuhur, ya santai-santai saja, ya jenis duduk saja.
hatta idza kanat baina qarnai syaitan, maka ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya sudah nyaris tenggelam di ufuk barat, sudah hampir maghrib, baru orang munafik tadi bangkit dari santai-santainya tadi. Panaqaraha arba'an, kemudian dia gambarkan nakmoro ini seakan-akan ayam yang mematok makanan. Ayam yang mematok makanan, kita lihat gayanya ayam kalau mematok makanan, kepalanya teranggu-anggu. Jadi dikerjakannya dengan bergegas sekali karena dia tahu waktunya sudah tinggal beberapa menit saja. Arba'an 4 rakaat asar tadi dikerjakannya layaknya ayam yang mencotok, yang mematuk makanan. Kayak seperti itu gambarannya. Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Yazkurullaha fiha, dalam sholatnya yazkurullaha, dia berzikir dalam sholatnya tadi. Tidaklah berzikir ila qalilan, ingatnya Allah sedikit itu sebentar saja. Jadi Rasulullah menggambarkan demikian di era para sahabat dulu, artinya ada contoh. Di zaman Rasulullah ada orang, ada contohnya, orang yang tadi, yang wail, yang sholatnya malah bukan membawa keberuntungan, tapi malah membawa kecelakaan, membawa celaka. Bukan falah yang diperoleh. Itu orang-orang munafik yang suka jadi nunggu waktu sholat, di awal waktu nggak mau sholat, di pertengahan nanti kalau tinggal beberapa saat bergegas-gegas dia jalan. Itu di zaman Rasulullah. Tetapi suatu saat ya, Rasulullah setelah tadi menjelaskan pada hadis yang lain bahwa itulah orang munafik di akhirnya sholat, suka mengundur-undurkan waktu sholat, melaksanakan waktu sholat, mundur. Sehingga ketika tersisa sedikit, ya lalu dia bergegas. Itu orang munafik di era Rasulullah. Yang menarik adalah bahwa Rasulullah pernah berdialog dengan sahabat Abu Dzar bahwa di akhir zaman itu bukan cuma orang-orang munafik saja yang terjebak pada situasi sahur, terjebak pada situasi lalai dari waktu sholat tadi. Gambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di sepeninggalku. Jadi setelah Rasulullah wafat, artinya sudah masuk akhir zaman, kita ini insya Allah sudah berada di waktu ini. Satakunu akan terwujud a'immatun yu'akhiruna sholata an waqtiha. A'imah, para pemimpin. Nah, kalau tadi persoalannya adalah persoalan perorangan karena terkena penyakit nifak dalam hatinya, ogah-ogahan sholatnya. Memang disebut dalam salah satu ayat, orang munafik itu perilakunya adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat ogah-ogahan. Itu persoalan perorangan. Tapi sepeninggal Rasulullah masuk periode akhir zaman seperti sekarang ini, nggak cuma itu persoalan. Akan ada a'immatun yu'akhiruna sholat. A'immatun, para pemimpin, yu'akhiruna sholat ma'an waqtiha. Akan ada para pemimpin yang mengakhirkan, yang memundurkan sholat dari waktu yang semestinya. Jadi betul-betul sholat tadi dikerjakan di luar waktu, bukan cuma di bagian akhirnya, di luar waktu. Itu bisa terjadi.
Kapan? Tadi ketika sudah ada a'immatun yu'akhirna sholata an waqtiha. Ketika ada a'immatun yang dikatakan demi, tapi justru para pemimpin saja mengambil kebijakan mematikan sholat dari waktu yang semestinya. Artinya ya kategori sahur, lalai, dan itu konsekuensinya